Selamat siang teman-teman, rekan-rekan, apa kabar semuanya? Terima kasih banget udah bergabung siang ini di Land of Ideas Redefine Synergy. Kali ini di sesi ini yang berjudul Art as Content and Activation, saya ingin memperkenalkan diri saya, Nina Wijaya, yang akan menjadi moderator sesi ini. Jadi seni memiliki kekuatan unik untuk merangsang emosi dan menjalin hubungan secara mendalam dengan penikmatnya. Kreativitas para seniman dikawinkan dengan perkembangan teknologi digital sehingga karya seni dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan menjadi lebih interaktif. Pendekatan inovatif ini melahirkan peluang baru. Salah satunya berupa aktivasi seni yang menyajikan ideologi melalui pengalaman seni dan budaya secara unik dan mendalam. Jadi untuk itu hari ini kita akan ngobrol dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Alia Swastika yang merupakan Direktur of Biennale Jogja Foundation. Beliau juga aktif sebagai kurator seni, peneliti dan penulis yang selama kurang lebih 10 tahun ini menggali mengenai dekolonialitas dan feminisme. Selanjutnya ada Mas Fakhrudin Arazi yang merupakan Managing Director of Mahavisual. Ia telah bergelut di dunia industri kreatif sejak tahun 2009 dan memiliki visi untuk meningkatkan ekosistem kreatif dan seni Indonesia bersama Mahavisual, sebuah studio kreatif dan manajemen seniman. Halo Mbak Alia dan Mas Resi. Silakan. Oke, menarik banget. Audiensnya lebih banyak di sini, tapi kita hadapnya agak-agak ke sini ya. Oke. Jadi terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Saya mau tanya dulu mungkin dari Mbak Alia ya. Mbak Alia sebagai Direktur Biennale Jogja, mungkin di sini nggak banyak yang tahu, mungkin udah Biennale di Jogja udah lumayan besar, tapi untuk yang belum tahu, tema kali ini adalah translokalitas dan transhistorisitas. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tema ini, bagaimana itu menjadi kelanjutannya dari 10 tahun terakhir yang tentang ekuator, dan bagaimana apa sih yang membedakan Biennale dengan pameran-pameran yang lain di Jogja? Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mbak Nina, terima kasih sudah hadir teman-teman semua di acara ini. Senang banget bisa, mungkin tadi seperti dibilang Mbak Nina, ketemu dengan teman-teman yang mungkin backgroundnya beda dari yang biasanya menjadi bagian dari lingkup Biennale atau seni rupa gitu ya. Jadi kupikir di sini banyak teman-teman yang bergerak di desain, industri kreatif gitu, dan kita melihat upaya dan kemungkinan-kemungkinan agar seni dan desain atau konteks-konteks yang lebih praktis itu bisa lebih digabungkan gitu ya. Tadi Mbak Nina sempat nanya tema gitu ya, tapi sebelum ke tema, barangkali memang ada teman-teman yang belum begitu familiar dengan apa itu Biennale Jogja gitu, dan mungkin aku kasih latar belakang sedikit ya. Sebenarnya Biennale Jogja itu salah satu pameran yang secara rutin sudah diselenggarakan lebih dari 30 tahun. Ini dimulai sejak 1988, jadi udah tua banget gitu ya. Salah satu yang tradisinya tertua di Jogja sendiri.
Dan tahun 2010 awalnya lebih banyak seniman lokal sih. Tahun 2010 para pendiri memutuskan untuk membuat Biennale Jogja Foundation yang juga mengubah arah Biennale Jogja dari pameran yang awalnya lebih bersifat lokal menjadi lebih internasional. Jadi mungkin boleh dibilang juga satu-satunya pameran di Indonesia yang secara rutin dan berkelanjutan gitu ya, mengundang seniman-seniman dari internasional gitu yang datang ke Jogja untuk membuat karya, melakukan residensi, berpameran gitu. Nah, selama 10 tahun kemarin kami memang bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Katulistiwa. Makanya disebutnya sebagai branding kami saat itu adalah Biennale Jogja Ekuator. Biennale ini berlangsungnya 2 tahun sekali ya. Jadi memang kita berarti ini tahun ganjil. Setiap tahun ganjil kita melangsungkan Biennale itu. Nah, setelah bekerja dengan negara-negara di kawasan Katulistiwa, jadi kita mengundang seniman dari India, dari kawasan Arab, dari Nigeria, dari Brazil, dari Oseania, dari Asia Tenggara. Jadi negara-negara yang sebenarnya mungkin kita nggak terlalu sering nih dapat present seniman-senimannya untuk ada di Indonesia gitu. Dan kalau kita melihat ikatan sejarah, India, kawasan Arab, Nigeria, itu semua kita sangat terhubung dalam konteks sejarahnya, terutama melalui Konferensi Asia Afrika misalnya. Jadi memang yang kami bayangkan Biennale Jogja itu menjadi peristiwa internasional, tapi kita nggak pengen meniru negara-negara lain nih, misalnya Singapura Biennale atau Sydney Biennale atau Guangzhou Biennale yang asal internasional tuh kayak Olimpiade, bahwa semua negara ikut gitu. Nah, kita pengen ada keberpihakan, jadi kita secara sadar gitu memilih untuk bekerja dengan negara-negara di, kalau istilahnya sekarang tuh Global South gitu ya. Jadi kita bekerja dengan konteks kawasan selatan yang sekarang memang terutama setelah COVID 3-4 tahun terakhir dia menjadi satu konsep geografi yang penting nih dalam politik dunia gitu. Jadi menarik juga bahwa ini sangat unik gitu, hampir tidak ada Biennale di dunia ini yang punya kekhususan dalam hal geografi. Jadi itu mengundang kita punya punya posisi khusus dalam seni rupa dunia gitu. Jadi kalau di luar negeri mungkin kalau di Indonesia sendiri orang nggak terasa ya, tapi di luar negeri itu dunia seni sangat respect sama Biennale Jogja karena kita berhasil untuk memposisikan diri dan berpihak pada kawasan selatan. Itu awalnya adalah yang untuk seni kontemporer setelah tahun 90-an kita termasuk yang pertama kali membuka jalan-jalan itu gitu. Nah, tahun ini kita mencoba nih setelah bekerja dengan kawasan Asia Afrika, kawasan Katulistiwa, kita pengen kerjasama dengan negara Eropa. Tapi kita kalau pengen kerjasama dengan negara Eropa nggak asal kayak kalau kita membayangkan Eropa kan selalu Jerman, Prancis gitu kan, Itali, selalu yang kita bayangkan negara-negara yang selalu dikategorikan maju gitu. Nah, kita belajar lagi ke sejarah kalau kita melihat konferensi Asia Afrika, setelah itu ada yang namanya gerakan non-blok. Gerakan non-blok itu mempertemukan negara-negara Asia Afrika dengan negara Eropa Timur yang pada saat itu juga baru saja mengalami pergeseran politik gitu. Itu peran Soekarno, Presiden pertama Indonesia, sangat besar dalam gerakan non-blok. Jadi menjadi satu blok yang netral ya, tidak memihak pada saat itu sosialisme atau liberalisme, kapitalisme, tapi netral. Dan peran Indonesia saat itu menjadi sangat penting dalam kancah politik dunia bersama dengan Joseph Broz Tito dari Yugoslavia saat itu. Nah, kita penasaran dengan sejarah itu. Jadi tahun ini kita akan bekerja sama dengan negara-negara Eropa Timur dan khususnya negara bekas Yugoslavia. Jadi minggu depan mulai datang nih seniman-seniman dari negara Serbia, Kroasia,
Bosnia, jadi Slovenia, jadi tepat minggu depan mereka semua mulai datang ke Jogja dan ternyata saya sendiri pernah melakukan riset ke Kroasia dan orang-orang di sana ternyata ingatannya terhadap Indonesia itu sangat kuat. Jadi sering saya makan di restoran gitu mereka nanya, oh kamu dari Indonesia, oh kita semua di sini mengagumi Soekarno misalnya gitu. Jadi ada banyak sekali hubungan sejarah, ingatan History yang bersama kuat yang banget ya. orang lupa gitu bahwa dulu itu kuat sekali. Ya. Kita mungkin sekarang kan sejak Orde Baru gagasan diplomasi internasional itu selalu menuju pada Amerika Utara atau Eropa Barat gitu kan, selalu negara-negara itu. Jadi kita kehilangan juga jejak sejarah. Jadi translokal, transhistorisitas itu kemudian mencoba menelusuri lagi gagasan tentang keberpihakan terhadap kawasan selatan, tetapi terhubung juga dengan narasi trans sejarah itu tadi, transhistorisitas dengan Eropa Timur. Gitu. Panjang ya. Menarik banget Mbak. Kapan nih jadinya Biennale untuk yang tahun ini? Kita buka Oktober tanggal 6, jadi teman-teman yang masih di Jogja silakan untuk mampir. Nah ini juga konsepnya agak beda karena kita akan melakukan pameran di desa-desa. Jadi kita mencari tempat-tempat yang mungkin nggak terbiasa dipakai untuk pameran, tapi kita manfaatkan sebagai ruang mempresentasikan ide-ide untuk para seniman. Mungkin karena tadi lebih banyak ngomongnya gitu ya, kalau boleh saya pengen memutar sebentar video tentang Biennale Jogja.
Ya boleh stop dulu, mungkin nanti lagi, agak panjang soalnya. Makasih Mbak Nina. Thank you Mbak Alia, ini menarik banget. Jadi mungkin kalau aku boleh follow up question gitu ya. Seni yang secara tradisional biasanya orang mikir seni itu seperti apa, kayak seni rupa, seni murni, bentuknya seperti lukisan yang dipajang terus dilihatnya di mana, misalnya di galeri gitu. Ternyata kita ngelihat ada bentuk seni yang seperti ini yang di jalanan, yang bentuknya adalah seperti aktivasi, aktivisme, dilakukan oleh orang-orang dari komunitas gitu, bukan yang notabene seperti seniman gitu, quote unquote. Jadi gimana Mbak Lia ngelihat perkembangan seni yang semakin maksudnya berkembang dan semakin terbuka, melebar gitu definisinya, dan perkembangannya nanti ke depannya bagaimana sih? Ya, sebenarnya kalau kita melihat sejarah dalam konteks ekosistem seni gitu ya, Biennale ini adalah peristiwa internasional. Jadi hampir semua kota-kota atau negara yang cukup punya posisi mapan gitu ya dalam konteks kebudayaan, dia menyelenggarakan Biennale ini biasanya gitu. Jadi yang tertua misalnya kalau teman-teman pernah baca, dia dimulai di Venice, makanya sekarang namanya Venice Biennale, salah satu yang paling terkenal itu dimulai sudah di akhir abad ke-19, 1870-an gitu. Jadi itu udah punya tradisi yang panjang gitu ya. Lalu setelah itu yang cukup penting misalnya Biennale Sao Paulo, itu di Brazil, yang memulai gerakan untuk negara-negara di kawasan yang atau baru merdeka gitu. Nah setelah itu demam gitu, kalau boleh dibilang demam Biennale ini mulai menyebar nih ke seluruh dunia. Jadi di tahun 70-an misalnya di kawasan Arab, India gitu mulai banyak negara yang bikin Biennale atau Triennale. Kalau Triennale itu tiap 3 tahun sekali. Nah kalau di Asia sendiri memang trennya itu dimulai tahun 90-an. Termasuk tadi Jogja Biennale, lalu Asia Pasifik Triennale, Fukuoka, macam-macam. Jadi hampir semua negara melihat Biennale ini platform yang penting gitu. Kenapa gitu? Kalau saya melihatnya karena dia menjadi ruang untuk eksperimen. Jadi kalau museum itu kan terbatas ya, karena kita bekerja dalam sebuah bangunan yang kalau secara arsitektur disebutnya sebagai white box gitu, kotak putih, kubus putih gitu. Dan ya udah yang bisa dilakukan di sana adalah sebatas apa yang di provide atau disediakan oleh kotak putih itu. Jadi ketika kemudian kota-kota atau negara-negara ini mulai menyelenggarakan Biennale, itu spiritnya adalah eksperimen. Spiritnya melihat seni ini 20 tahun lagi bisa jadi apa sih? Seni ini bisa punya guna apa sih untuk perubahan sosial gitu. Jadi dia memang menjadi ruang di mana para pelaku seni, pekerja seni tidak hanya memikirkan dampak seni yang mungkin sifatnya komersial atau sifatnya propaganda gitu, tapi lebih pada pertemuan warga. Jadi makanya tadi teman-teman lihat videonya tuh kebanyakan kayak orang gathering gitu kan. Ini sebenarnya pameran atau acara kayak festival gitu ya. Jadi memang di banyak tempat gitu Biennale ini menjadi semacam spekulasi gitu untuk tren-tren seni ke depan. Jadi apa yang kita lakukan misalnya 10 tahun kemarin gitu, kalau sekarang lihat banyak sekali mempengaruhi generasi-generasi baru untuk membuat pameran yang sifatnya lebih lintas disiplin, lebih keluar dari galeri, lebih partisipatoris, interaktif gitu. Jadi memang ini dibuat sebagai wahana untuk kita bereksperimen bahwa seni itu bisa apa saja, nggak hanya memajang karya di dalam ruangan, tetapi justru melibatkan orang-orang dan mencari isu-isu apa sih yang penting dalam 2 tahun terakhir gitu kan. Isu-isu misalnya tentang kalau Biennale di Eropa sekarang banyak sekali bicara tentang migrasi atau pengungsi, karena memang itu isu utamanya. Lalu di Asia mungkin banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan ekologi atau konteks pembangunan yang sangat
ekstraktif terhadap alam gitu. Jadi Biennale ini menjadi ini juga ya sebagai kalau kita datang ke Biennale kita langsung tahu isu apa sih yang sekarang tuh lagi ngetren gitu atau isu yang lagi dibicarakan oleh banyak orang di dunia karena ini internasional kan. Yeah. Jadi kalau kita nonton Biennale kita melihat oh di Australia lagi terjadi seperti ini, di Filipina lagi terjadi seperti ini, di Thailand lagi terjadi seperti ini. Nah, itu semua menjadi satu ruang untuk semua orang di situ belajar bersama gitu sih. Thank you, Mbak. Aku mau ke Mas Razi nih sekarang. Kemarin aku sempat kepo-kepoin Instagramnya Mahavisual. Mahavisual itu kan studio kreatif dan art management, artist management ya Mas. Gimana sih Anda ngelihat perannya sosial media nih sekarang dalam mendukung perkembangan seni dan eksposisi karya seni juga gitu? Terima kasih teman-teman semua. Mungkin aku akan menceritakannya cukup dari yang mendasar dulu kali ya. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mengenal Mahavisual belum? Oke, terima kasih. Mungkin aku akan menceritakan dahulu Mahavisual apa dan siapa, kemudian supaya bisa masuk ke inti pertanyaan tersebut sebagai informasi ke teman-teman. Kita itu adalah kreatif studio dan artist management. Yang membedakan kita adalah fungsi utama kita membantu seniman bertemu dengan commission work-nya mereka. Baik dengan brand, baik itu dengan perorangan dan lain sebagainya. Dimana sebetulnya kalau misalnya kita pernah membantu seniman bekerja sama selama 3 tahun, kita bisa bantu seniman-seniman ini bekerja sama dari mulai sama tech company, kemudian bank, kemudian juga teman-teman dari brand multinasional, internasional dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah relate dengan yang tadi sosial media itu tadi kan, karena sebetulnya fokus kita tuh hanya 3 hal di Mahavisual pada saat kita berkolaborasi dengan seniman, yaitu artist collaboration, kemudian art installation, sama mural production. Di mana yang aku ingin sampaikan adalah ini yang paling menarik. Pada saat kita ngomongin bagaimana peranan sosial media terhadap karir sang seniman, ini salah satu case tadi yang akan aku ceritakan. Ini adalah seniman kita yang kita manage, salah satunya Yesiao, dia asal Bali, dia masih muda, sangat ambisius, dimana dia tahu banget setiap tahun tuh dia pengen mencapai apa. Bahkan buat gambaran ke teman-teman, ini beberapa portofolionya dia. Dia udah 2 tahun kita bantuin keliling dunia. Tahun ini dia udah keliling 5 negara. Saat ini dia lagi di Italia. Mungkin next week dia udah baru balik ke Indonesia. Tahun lalu dia udah keliling dunia juga 5 kali. Poinnya apa? Poinnya dia pengen banget mewujudkan mimpinya dia untuk punya banyak sekali portofolio. Konteksnya dalam membuat mural atau dia ada di street art. Ini salah satunya itu ada portofolio dia di Cape Town, South Africa. Dia pernah tinggal di India, kemudian juga dia pernah bikin di Amman, Yordania. Bahkan kita juga sempat bantuin Yesi untuk bisa pameran di Museum Nasional tahun lalu. Poinnya adalah ke teman-teman semua, apa yang Yesi bisa capai itu karena dia pandai memanfaatkan sosial medianya dia. Buat gambaran ke teman-teman, tahun ini dia dapat undangan 5 acara festival di Eropa, itu karena dia membangun database dan networknya dia melalui Instagram. Dia sebelum dapat undangan dari Eropa, dia tuh bangun jejaring, berteman dengan sesama seniman di Eropa dan lain sebagainya dengan cara memanfaatkan sosial media itu sendiri. Karena dia merasa itu tools yang paling mudah untuk berkomunikasi, membangun network dan lain sebagainya. Bahkan karena dia memanfaatkan sosial media, dia mendapatkan banyak sekali opportunity yang di luar dugaannya dia. Dari mulai akhir tahun ini dia dapat undangan untuk residensi di Australia, sekaligus solo exhibition pertama dia di sana. Itu juga karena bagaimana cara dia memanfaatkan potensi hal tersebut.
Hal ini juga terjadi sama senimannya kita, Popo Mangun. Popo Mangun ini bisa dibilang mungkin seniman yang otodidak, di mana kalau ngomongin latar belakang pendidikan, dia itu lulusan UIN Jakarta, jurusannya dakwah. Nggak ada latar belakang seni rupa sama sekali. Tapi karena dia ingin sekali belajar, dia membangun jejaringnya sendiri, dia memanfaatkan internet dan lain sebagainya, dia akhirnya memaksimalkan apa yang dia punya. Dari mulai dia bisa berkolaborasi dengan brand, buat gambaran teman-teman, Popo ini suka sekali bikin karya-karya yang abstrak. Dia memaksimalkan sosial media untuk menceritakan proses dia berkarya, kemudian hasil karyanya dia dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan brand seperti Brodo, eksekutif, bahkan yang paling menarik adalah dia dapat kesempatan untuk bikin art installation di beberapa festival musik, salah satunya Sonrenalin tahun lalu. Mungkin yang ingin aku tekankan di sini adalah audiens itu atau market sudah berubah, cara mereka mengkonsumsi informasi. Menurut pandanganku, baik kita sebagai stakeholder yang ada di industri seni, misalnya kita adalah seorang galeri, kita adalah seorang seniman, kita adalah seorang kolektor, terkadang kita sangat terbantukan dengan adanya sosial media. Seniman yang ingin dapetin satu buah opportunity, awareness pertama dia apabila dia pandai menggunakan sosial media, itu bisa dilakukan. Yang kedua, sebagai seorang galeris, mungkin kita butuh mencari tahu the next emerging artist siapa ya yang saat ini bermunculan. Karena mau bagaimanapun, seniman tuh lebih banyak daripada galerinya. Karena kan setiap tahun lulusan misalnya seni rupa banyak banget. Kemudian saat ini yang mau jadi seniman itu nggak harus seniman dengan latar belakang pendidikan juga, semua orang bisa. Jadi kayak bagaimana kita bisa memanfaatkan semua opportunity itu, termasuk juga potensial kolektor yang sedang mencari the next emerging artist yang bisa gua koleksi siapa ya. Mungkin awareness pertama yang mereka dapetin adalah dengan terpaparnya konten-konten atau karya-karya atau portofolio dari sang seniman di sosial media itu sendiri. Mungkin kurang lebih dari aku seperti itu. Thank you banget Mas. Kalau tadi Mbak Lia bilang dari Biennale itu apa yang dikemukakan di Biennale tahun itu menjadi gambaran isu-isu apa sih yang sedang terjadi di dunia sekarang. Kalau Mas Rasi ngelihatnya apa nih yang lagi trending atau yang lagi bakalan trending dari dunianya Mas Rasi? Kalau dari perspektifku sebagai mahasiswa kali ya, mungkin ada hal yang mungkin aku melihatnya ada hal satu mungkin belum diperbincangkan atau mungkin agak tabu diperbincangkan, aku kurang paham. Tapi poinnya adalah aku melihat pendekatan hal-hal seperti contoh kasusnya beberapa bulan yang lalu kita melihat ada Van Gogh punya experience space di Jakarta. Terus kalau teman-teman perhatiin ada beberapa seniman yang mungkin udah nggak ada, seperti Basquiat, mungkin Keith Haring dan lain sebagainya, tapi teman-teman masih bisa engage dengan karya tersebut, entah melalui sebuah produk dan lain sebagainya. Dari perspektifku saat ini adalah mungkin alangkah baiknya industri seni ini juga sudah mulai aware dan mulai perbincangkan mengenai intellectual property terhadap sebuah karya seni. Karena dari perspektifku IP terhadap sebuah karya seni itu pendekatannya ada dua. Yang pertama adalah sebagai legacy. Itu satu buah bentuk nyata peranan sang seniman terhadap dunia saat itu dan di generasi dia. Dia punya satu buah karya seni dan satu buah statement yang ingin dia sampaikan. Yang kedua itu juga menjadi legacy untuk apa? Untuk keluarga yang dia tinggalkan. Kalau kita perhatiin beberapa seniman yang sudah nggak ada ini, dia punya foundation di mana hasil seluruh IP yang telah dia lakukan dengan berbagai potensial komersil yang dia miliki, entah dengan brand dan lain sebagainya, masuk ke foundationnya yang dimiliki oleh sang seniman tersebut. Dari perspektifku, mungkin hal ini menjadi topik yang menarik, yang layak untuk diperbincangkan, karena
potensialnya cukup besar, kemudian menjadi sebuah legacy yang cukup konkret baik untuk masyarakat di generasinya atau bahkan di keluarga yang ditinggalkan ke depannya, karena ini bisa diwariskan juga. Dari perspektifku kurang lebih itu kali dari perspektif mahasiswa. Ya, dan isu IP ini masih yang jarang dan malah almost nggak disentuh gitu ya kayak. Ya mungkin hal yang masih tidak umum karena secara industri kreatif di Indonesia IP pun baru mulai muncul keyword ini di publik mungkin 3-5 tahun terakhir kali baru kita obrolin event tuh ternyata ada IP event. Makanya sekarang lagi happening banget festival musik macam-macam tuh ada brandingnya. Sama hal ini juga mungkin masih hal yang baru juga di industri seni. Tapi menurut pandanganku alangkah baiknya kita sudah mulai biasa membicarakan hal tersebut. Karena ini punya benefit dan manfaat buat teman-teman dan ekosistemnya juga. Iya, oke. Kalau sekalian nih, jadi tadi Mas Razi bilang ada 3 prongsnya mahasiswa, art collaboration, activation, sama murals ya. Bagaimana, dan kita udah ngelihat visual banyak banget tadi dari presentasi. Gimana sih dari aktivasi-aktivasi itu bisa membangun keterikatan emosional sama audiensnya? Oke, mungkin aku akan share satu buah slide ke teman-teman semua. Ini boleh di-share slide-nya. Ya ini salah satu karya yang pernah kita buat kayak 2020 waktu itu. Jadi salah satu seniman kita namanya Stereo Flow. Dia tuh punya mimpi pengen banget buat satu buah masterpiece. Di mana masterpiece itu dia pengen gambar satu buah mural di lapangan basket. Dia terinspirasi dari Pigalle di Prancis misalnya. Poinnya adalah konteksnya dari satu buah karya dengan impact terhadap masyarakat. Dari perspektifku saat ini adalah ada 2 hal. Satu, bagaimana sang seniman bisa mewujudkan karyanya sehingga dia punya satu buah medium baru sebagai portofolionya dia. Yang kedua adalah gimana caranya dengan adanya karya ini punya manfaat buat masyarakat sekitarnya. Buat gambaran ke teman-teman, ini lapangan ini kita buat muralnya kita buat di lapangan di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk pertama kalinya kota Tangerang Selatan punya satu buah pusat olahraga. Tapi nggak ada yang tahu sama sekali masyarakat di Tangerang Selatan mengenai adanya pusat olahraga ini. Dengan adanya karya mural Stereo Flow ini akhirnya masyarakat di kota Tangerang Selatan akhirnya aware bahwa kotanya memiliki pusat olahraga seperti ini. Bahkan yang paling menarik adalah yang kedua. Ini tahun lalu kita baru buat, ini kurang lebih 4.000 meter persegi, kita buat di Taman Menteng. Di mana bisa dibilang ini salah satu mural terbesar di lapangan olahraga di Indonesia, di mana kita butuh kurang lebih 1,5 tahun untuk dapetin perizinan membuat karya ini karena approvalnya harus Gubernur DKI langsung. Poinnya adalah pada saat karya ini muncul dan kita berusaha mewujudkan karya ini, yang kita pikirin adalah impact ke masyarakatnya seperti apa. Untuk membuat karya ini aku sama teman-teman dan seniman juga berpikir impact ke masyarakatnya apa ya. Akhirnya kita berpikir dengan membuat mural ini, kita juga memikirkan untuk membuat, mencari partner yang memberikan free wifi gratis. Jadi ada satu buah aktivasi di mana lapangannya kita bantuin membuat menjadi lebih bagus. Yang kedua adalah kita membawa sponsorship di mana bisa memberikan masyarakat itu wifi gratis di sana. Sehingga pada saat kita memberikan satu buah aktivasi baru terhadap karya dan lapangan tersebut, manfaat itu menjadi clear. Traffic terhadap lapangan Menteng itu menjadi tinggi. Kemudian masyarakat datang ke sana bisa dapetin wifi gratisnya. Dia bisa main Facebook dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah dengan traffic yang banyak, UMKM yang ada di sekitar lapangan tersebut. Ada pedagang somai, pedagang mie ayam dan lain sebagainya, termasuk yang jaga parkiran, dia dapat traffic tambahan sekaligus uang income tambahan dengan adanya karya ini. Jadi dari perspektifku, pendekatannya harus 2 hal. Dari satu sisi sudut pandang sang seniman yang ingin membuat karya, yang kedua adalah
pas kita hadir kita punya manfaat apa untuk mereka, sehingga ini menjadi satu buah mutual benefit untuk lingkungannya. Thank you Mas. Serupa nih sama Mbak Alia. Jadi selama di Biennale 10 tahun terakhir mungkin ada pengalaman yang mungkin lekat di hati otak Mbak Alia tentang ada sebuah aktivasi atau instalasi seni yang responnya itu di luar dugaan mungkin dari secara emosional oleh audiensnya gitu. Ya, mungkin kalau di Biennale Jogja agak berbeda ya pendekatannya. Kita memang tidak melihat bahwa sensasi visual itu menjadi tujuan gitu. Jadi memang kita nggak bikin karya-karya yang terus viral gitu. Maksudnya bukan itu jadi jelek atau kita menentang itu ya, tapi memang kita memakai pendekatan yang berbeda. Jadi buat kami selalu itu adalah soal pengetahuan, itu adalah soal pengalaman, menumbuhkan empati, menumbuhkan kesadaran gitu. Nah, kita sering juga pakai kemarin ya, kalau sebelum kita sekarang pergi ke desa-desa, ada beberapa proyek yang kami lakukan itu di tengah perkampungan misalnya. Jadi kita pernah membangun hotel itu bersama arsitek Yosi Fajar Krishna. Dia mengkritisi pembangunan hotel yang luar biasa di Jogja seperti kita semua tahu, yang kemudian itu juga punya dampak terhadap lingkungan sekitar yang entah ketersediaan air, lalu juga lahan-lahan hijau yang menghilang gitu. Nah, si arsitek ini, si Yosi kemudian bikin hotel yang adanya di tengah kampung. Jadi di pinggiran Sungai Code itu. Jadi kita mengajak para pengunjung Biennale untuk masuk ke kampung. Jadi untuk menuju lokasi dia membuat karya itu kita benar-benar masuk menelusuri gang-gang kampung, melihat situasi yang sesungguhnya gitu ya, dari kehidupan masyarakat yang hidup terdesak oleh hotel-hotel di kawasan wisata ini. Kebetulan tempatnya itu di belakangnya Jalan Mangkubumi yang biasanya orang nongkrong di situ makan minum angkringan gitu ya. Nah, yang menarik Yosi kemudian menawarkan pengunjung juga bisa menginap di situ seperti Airbnb, jadi membangun hotel eksperimental gitu ya. Dan dari situs itu kita bisa melihat hotel-hotel lain di seberang sungai yang itu mungkin lebih elit atau hotel-hotel yang lebih ditujukan untuk kelas menengah atas gitu. Jadi hal-hal seperti itu ternyata terngiang atau selalu diingat sebagai pengalaman oleh para pengunjung gitu. Jadi nonton pameran tapi kita dapat empati, kita bisa menumbuhkan solidaritas, kita bisa punya kesadaran baru terhadap kesenjangan sosial, problem-problem perkotaan gitu ya. Jadi yang kami tawarkan selalu pengalaman-pengalaman yang mungkin enggak secara langsung mengubah dampak gitu atau membuat dampak, tapi orang akan ingat terus, oh aku pernah ke sana gitu, masuk ke dalam hotel itu dan lihat pemandangan yang mungkin kalau nggak ada Biennale orang nggak akan ke sana gitu kan. Nah, kita pernah juga misalnya membuat satu proyek bersama para aktivis dari Thailand. Beberapa dari mereka itu baru keluar dari penjara di Thailand, lalu kita undang untuk pameran di Indonesia. Sampai saya ditelepon imigrasi, ini benar ya Anda mengundang orang yang punya catatan kriminal gitu. Nah dia tentu saja di Thailand kan kalau mengkritik pemerintah ditangkap gitu ya. Nah kami menemukan satu rumah tua di daerah Ketandan di kawasan pecinan Malioboro itu, dan mereka ingin membuat pamerannya di satu rumah yang udah lama sekali tertinggal gitu. Jadi waktu saya masuk ke sana awal-awal juga wah ini kayak benar-benar rumah hantu gitu. Tapi ditransformasi oleh para seniman dari Thailand ini menjadi satu area yang bukan yang kemudian jadi bersih, kita renovasi jadi kinclong gitu enggak, tapi justru kita mempertahankan ada ghostly feelingnya gitu. Terus banyak di antara karya-karya mereka bicara tentang mungkin trauma kekerasan atau konteks-konteks politik di Thailand gitu ya. Jadi itu juga kayak ada pengalaman nonton pameran tapi situasinya horor gitu. Jadi ada hal-hal yang kita tawarkan sebagai experience. Nah, tahun ini kita juga mencoba bagaimana para pengunjung bisa nonton pameran sembari kita melihat
sebenarnya dalam dunia industri kreatif yang tadi kemudian manggilnya gimana Mas Razi, ngomongin IP gitu ya. Kita pergi ke desa-desa dan hampir semua pengrajin di sana bahkan namanya kita nggak pernah tahu. Siapa yang membuat wayang ini, siapa yang membuat tikar mendong, siapa yang membuat kerajinan bambu, semuanya anonim. Gimana kita membicarakan intellectual property sama mereka misalnya, sementara kita sendiri nggak pernah mengakui orang-orang ini sebagai seniman. Padahal mereka menciptakan karya-karya yang penting gitu. Betul. Nah ini yang kita juga tawarkan, nanti kita kerjasama dengan para pembuat kerajinan-kerajinan lokal dan menempatkan mereka dalam posisi yang sama bahwa para pengrajin ini adalah bagian dari ekosistem seni rupa kontemporer juga gitu. Jadi yang kita tawarkan itu lebih experience gitu ya. Jadi impact ke audiensnya juga ke yang terlibat ya. Ya, mungkin nggak langsung ekonomi tadi ya, tapi kita juga berharap ekonomi tentu saja kita kerjasama dengan warung-warung setempat, semua penjual material itu dari masyarakat lokal, tapi memang untuk masyarakat sendiri mereka juga punya kesadaran, oh ternyata apa yang kita miliki di ruang ini menarik. Jadi warga kampung Jogoyudan tadi ketika kita membuat hotel, awalnya mereka kenapa milih tempat seperti ini untuk tempat pameran gitu, mereka baru setelah orang-orang datang ke sana, kita bikin tour, kita bikin aktivasi dengan warga, mereka punya bayangan, oh ternyata kehidupan kita di sini ini ada harganya dalam perubahan kota yang sangat cepat ini. Jadi yang kita tawarkan kepada masyarakat tidak saja keuntungan yang sifatnya ekonomi atau ada perubahan fisik, tetapi juga kebanggaan terhadap identitas dan keberadaan mereka sendiri. Thank you Mbak. Nah kalau Mas Rasi, tolak ukur keberhasilan nih dalam sebuah aktivasi di luar engagement. Kalau misalnya mungkin kita ngomongin media sosial media, kebanyakan ngomongnya adalah engagement. Strategi apa sih yang bisa kita terapkan untuk kita bisa memastikan juga kayak esensi dari karya yang dibuat, dari instalasi yang dibuat itu tetap lekat gitu? Mungkin kalau dari perspektifku ya dan teman-teman mahasiswa di sini adalah kita ada dua pendekatan teman-teman, pendekatan jangka pendek, jangka panjang kali ya. Di mana setiap hal yang kita lakukan tuh nomor satu yang kita tentukan adalah objektif awalnya dulu. Karena setiap apa yang kita lakukan punya tujuan. Mungkin buat gambaran ke teman-teman, kalau di mahasiswa memang kita sangat dekat dengan pekerjaan komersial sebetulnya. Justru ini hal yang paling menarik bahwasanya kita akhirnya tanpa kita sadari kita punya banyak sekali teman-teman artisan yang akhirnya dapat satu buah opportunity pekerjaan karena kita mendekatkan mereka sama sebuah peluang-peluang pekerjaan baru gitu. Case study-nya misalnya salah satunya kita pernah membuat satu buah karya instalasi di public space. Konteks utamanya tujuannya adalah untuk membuat satu buah campaign untuk brand namanya Sepatu Kompas saat itu. Kita bikin instalasi sepatu di mana desain sepatu ini bagian dari satu buah campaign marketing. Jadi pada saat kita ngomongin satu buah objektif karya ini membantu satu buah promosi sebuah brand. Itu yang pertama. Berarti fungsi utamanya adalah mensukseskan dari satu buah pekerjaan. Tapi yang kedua juga ada pendekatannya, ini salah satu karya instalasi yang sangat menarik buat kita. Ini salah satu experience space yang kita buat untuk pintu masuknya salah satu festival musik di Jakarta namanya Pesta Pora. Itu kreatif direkturnya Ucup kontak aku untuk minta bantuan, tolong dong bantuin satu buah experience entrance di mana audiens mereka datang ke sebuah festival musik, kita bantuin setup moodnya supaya mereka penasaran, happy, excited dan lain sebagainya. Poinnya adalah kita bantuin sebuah festival musik untuk menciptakan satu buah memori terhadap seluruh audiensnya. Dalam 3 hari terowongan ini kurang lebih dilewati sekitar 90.000 orang. Karena total peserta
penonton festival tersebut tuh cukup banyak. Mereka bisa foto bareng di sana, mereka bisa nyanyi-nyanyi bareng di sana dan lain sebagainya. Itu aku melihat sebagai konteks jangka pendek, sebuah impact atau peranan karya terhadap satu buah tujuan. Tapi ada juga kalau aku balik lagi ke Taman Menteng, sayangnya aku nggak dapat foto aslinya karena aku coba cari ternyata nggak ketemu. Yang paling menarik adalah pada saat karya ini muncul, seperti untuk pertama kalinya Taman Menteng ini dengan mural ini itu dilaksanakan sholat Id. Sholat Id, jadi Idul Fitri sholat Idnya di Taman Menteng ini. Dari perspektifku adalah itu satu buah statement di mana masyarakat sekitar menerima karya ini dengan baik. Peranan kita di sana mungkin menjadi satu buah landmark baru buat mereka, satu buah titik kumpul baru buat mereka, satu buah tempat di mana mereka merasa fresh, fun, kreatif dan lain sebagainya. Itu mungkin dari perspektifku untuk melihat ini untuk jangka pendek dan jangka panjang secara impact yang kita bisa hasilkan sesuai sama tujuan awal karya ini dibuat. Thank you Mas. Buat Mbak Alia nih, kalau pendekatan mungkin melihat pendekatannya kelihatannya kayak beda banget nih antara Mahavisual sama Biennale Jogja. Tapi kita juga ngelihat bahwa Biennale Jogja itu rame, tahun ke tahun makin banyak yang tahu, makin banyak yang mengunjungi, juga impactnya gede banget. Dari Mbak Alia gimana itu strateginya, mungkin apa yang dilakukan berbeda, gimana sih bisa menciptakan keviralan tanpa menggunakan strategi sosmed gitu Mbak? Ya tadi aku tertarik ya untuk ngobrolin dampak-dampak dari penggunaan sosial media dalam satu penciptaan karya atau peristiwa seni gitu, karena itu pasti bikin exposure ke audiens yang lebih luas gitu. Kita memang terus terang gitu karena organisasi kami sendiri sangat kecil, jadi sehari-harinya Yayasan Biennale Jogja itu cuma berempat gitu ya. Jadi sebenarnya kita bekerja dengan sumber daya yang sangat terbatas gitu. Sementara kita juga tahu bahwa mengerjakan sosial media itu kan energinya besar juga gitu. Kalau kita memang mau menggunakan itu harus ada dedicated time, effort gitu ya untuk bisa membuat itu menjadi maksimal. Jadi awalnya sama seperti Mas Razi tadi, tujuan kita dengan sosial media itu apa? Buat kami itu lebih pada mengenalkan isu-isunya. Jadi kalau mungkin teman-teman scroll Instagramnya Biennale Jogja, mungkin memang lebih cerita sehari-hari tentang seniman melakukan apa di desa tersebut atau di lokasi pameran terjadi apa gitu. Jadi memang bukan pada upaya untuk membuat sesuatu yang benar-benar viral gitu ya secara visual gitu. Jadi kalau kita juga followernya gitu-gitu aja, nggak begitu banyak sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang justru mungkin sekarang kalau tren barunya kan TikTok gitu ya. Orang nonton pameran karena nonton TikTok, itu yang paling banyak terjadi gitu. Nah yang menarik justru buat saya kombinasi antara sosial media dengan mulut ke mulut gitu. Jadi antara TikTok, tapi orang juga ngomong kenapa pameran ini beda dengan peristiwa-peristiwa seni yang lain gitu. Jadi kalau bagi kami bagaimana kita merangkul, kalau sekarang mungkin disebutnya influencer atau mereka yang menggunakan sosial media sebagai memang aktif di situ gitu ya, untuk bisa mengenalkan platform-platform kami gitu, karena memang sumber daya kami sendiri ke situ cukup terbatas dan tujuannya bukan pada viralnya itu, cuma kadang-kadang kita kaget juga ada penonton yang bikin konten dan itu membuat pameran itu menjadi rame gitu. Nah ini yang kemudian kita coba untuk diskusikan, untuk kolaborasi gitu ya, agar pengunjung-pengunjung seperti tadi saya sampaikan juga tidak hanya nonton pameran untuk eksis di sosmed aja, tetapi tujuan bahwa mereka jadi punya empati, punya kesadaran itu bisa tercapai gitu. Jadi buat saya ini memang jalan panjang gitu ya untuk mencapai titik keseimbangan agar sosial media tidak hanya menjadi ruang bagi kita untuk pamer gitu, tapi juga pada saat yang sama kita benar-benar berbagi.
pada banyak orang, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi kebanggaan terhadap identitas, dan itu membuat kita jadi satu entitas sosial yang solid gitu, ketimbang membuat gagasan tentang siapa nih yang paling banyak followernya gitu kan, atau event seni apa nih yang paling viral di sosial media, karena bukan itu kan tujuan kita, tapi justru bagaimana kita membangun satu ekosistem yang lebih solid bersama gitu. Thank you Mbak, asik banget. Terakhir untuk Mas Razi, kita waktunya juga udah hampir habis nih. Ngomongin brand sedikit Mas, brands itu udah mulai sadar nih. Mereka bisa pakai art sebagai aktivasi dan mereka punya kemampuan lah untuk menyalurkan dengan bahasanya sendiri. Jadi gimana Mas Razi ngelihat landscape kolaboratif ini, bagaimana cara mengkolabkan antara brands dengan kesenian? Dari beberapa case-nya yang pernah kita lakukan ya, aku ngerasa teman-teman semua nih beruntung ada di sesi ini karena kaya akan perspektif gitu. Dimana Mbak Alia dengan perspektifnya, aku dengan perspektifku gitu. Dimana kita sebetulnya punya tujuan yang sama. Ya kan, punya tujuan yang sama, cuman mungkin how to-nya agak berbeda yang sebetulnya kita tuh bisa saling melengkapi. Ini yang aku seru banget dari tadi gitu. Bahkan aku banyak belajar di sesi ini juga ya, nggak cuman teman-teman mungkin yang ada di bangku penonton misalnya. Karena menurut pandanganku kita semua di sini tuh dalam fase yang belajar bareng-bareng. Nah, kalau misalnya aku lanjut ke pertanyaan dirimu Mbak, case-nya kita seperti apa? Dari perspektif mahasiswa, kita melihat aku ingin menceritakan atau menunjukkan bahwasanya ada satu buah opsi baru di mana seniman itu punya karir. Dari perspektifku, mungkin aku karena ada di Jakarta kali ya, dekat dengan pusat ekonomi dan lain sebagainya, dan aku punya benchmark mungkin seniman-seniman yang cukup familiar untuk pop culture seperti Kaos, Takashi Murakami, atau bahkan ada Felipe Pantone dari Spanyol gitu. Poinnya adalah aku melihat ada satu buah irisan gitu, di mana ada mutual benefit antara brand, antara galeri, antara seniman, di mana mereka tuh apabila ketemu titik tengahnya itu bisa saling support satu sama lain. Contoh kasusnya case tadi kita 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ini, Specs dengan Stereo Flow, seniman yang waktu itu kita bantuin manage gitu. Untuk pertama kalinya kita develop satu buah produk mass market, di mana karya sang seniman diubah menjadi satu buah produk, tapi produk ini kita develop juga nggak sembarangan. Proses develop kita 1 tahun kurang lebih, dari mulai desain, sampling, sampai production, sampai kita bikin photoshoot dan lain sebagainya. Bahkan buat gambaran ke teman-teman, baju kanan bawah itu adalah baju Timnas Futsal Indonesia. Jadi karya ini tuh kita buat dan kita treatment juga di posisi yang sudah kita atur. Sehingga kita tetap menjaga marwah dari karya tersebut kali ya, istilahnya seperti itu. Kemudian kita nih mahasiswa sudah 3 tahun dapat kesempatan kerjasama dengan Teh Botol Sosro, di mana kita membuat kompetisi desain untuk menciptakan packaging baru edisi khusus Teh Botol Sosro, di mana setiap tahun pesertanya itu minimal 400 orang. Tahun ini bahkan achieve kurang lebih 1.000 peserta, entah latar belakangnya seorang ilustrator, seniman murni dan lain sebagainya. Mereka pengen dapetin satu buah opportunity baru, bahwasanya kira-kira karya ini apabila masuk ke satu buah produk, itu outputnya seperti apa ya. Di sisi lain, brand itu melihat juga, gue pengen tampil kreatif, gue pengen tampil fresh, lebih dekat sama anak muda, lebih berbeda dari brand yang lain seperti apa. Itu yang aku sebut sebagai mutual benefitnya di sana. Bahkan yang paling menarik, kita pernah bikin satu buah special edition. Ini salah satu kulkas pintar kali ya. Kulkas pintar punyanya Samsung. Kita bikin hand painting. Waktu itu Stereo Flow bikin 10 hand painting untuk special editionnya mereka, di mana konteksnya adalah
ini pun pendekatannya dengan special edition gitu. Nggak semua orang bisa beli, kemudian semuanya hand painting dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir ya kita juga pernah kerjasama bikin mural untuk Fanta gitu. Dimana Fanta cerita dia punya narasi pejuang keseruan. Gue pengen dapetin satu buah experience di mana kehadiran dia sebagai brand minuman hadir di public space. Tapi di situ nggak ada iklannya teman-teman, nggak ada iklan, nggak ada logonya, nggak ada narasi, nggak ada nama brandnya. Yang dia hadirkan adalah moodnya. Gue hadir dengan tone color yang mungkin sesuai sama dia punya brand guideline. Kemudian kita pilih seniman yang cocok dengan mood and feel-nya mereka. Ini ada seniman kita dari Bandung, ada Mas Andre dan Shane dari Jakarta, bantuin mengejawantakan itu. Atau bahkan yang terakhir, aku sempat bikin satu buah mural di MotoGP Mandalika. Itu tahun lalu, kita kurang lebih 2000 meter persegi, di mana kita pengen banget dapetin satu buah kesempatan memberikan experience di mana VIP yang nonton MotoGP Mandalika melihat karya seniman lokal. Di mana pintu atas, terowongan atas itu pintu masuk VIP, yang bawah itu pintu selatan. Kita kolaborasikan antara seniman Jakarta, waktu itu Darbot sama Stereo Flow, dengan seniman asal Lombok. Karena kita juga pengen memberikan kesempatan kepada seniman-seniman lokal, nggak cuma di Jakarta, untuk dapetin satu buah commission work untuk sebuah brand besar gitu. Karena balik lagi, kita harus menemukan titik tengahnya nih, entah itu untuk brand, entah itu untuk galeri, entah itu untuk seniman, karena semuanya sebetulnya saling melengkapi satu sama lain. Dari aku sih kurang lebih seperti itu. Thank you banget Mas, menarik banget. Sekarang saya ingin buka sesinya untuk audience. Mungkin kita bisa pilih 3 yang mau bertanya. 1, 2, dan ketiganya. Oke, 3. Nanti ya. Mungkin Mbaknya dulu. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Dia. Mungkin pertanyaan ini spesial untuk Mbak Lia. Jadi saya penasaran Mbak, sebenarnya setelah 10 tahun Biennale Jogja selesai dengan ekuator. Kemudian yang sekarang kan akan memulai dengan tema baru ya, translokalitas. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih harapan dan cita-cita atau bayangan Biennale dengan tema yang baru ini? Begitu. Terima kasih. Ya, makasih Dia. Dia juga dulu pernah berpartisipasi di Biennale Jogja. Kita mengirim dia ke Molo ya, residensi di sana, tinggal bersama warga di sana. Dan setelah itu teman-teman dari Molo juga datang ke Jogja. Jadi yang kita maksud dengan translokalitas tuh misalnya hal-hal seperti itu. Jadi ada pertukaran pengetahuan, ada pengalaman yang kita melihat hal yang berbeda dari apa yang kita alami sehari-hari gitu. Nah, translokalitas dan transhistorisitas ini kita inginnya bersifat jangka panjang gitu ya. Jadi desa-desa yang menjadi partner kita, mitra kita untuk bekerja sama akan bekerja sama untuk jangka waktu yang lumayan lama. Jadi kira-kira 3 edisi lah, 6 tahun gitu. Sehingga program-program atau kolaborasi yang terjalin antara seniman dengan warga itu enggak sekali selesai. Kan kadang-kadang gitu ya, seniman melakukan intervensi, karyanya selesai, dia pergi, warganya balik lagi ke kehidupan sebelumnya gitu. Nah, saya sendiri kemarin sudah mulai ya, kita sudah sejak setengah tahun ini mulai berkeliling dengan warga, membangun kolaborasi di banyak komunitas. Mereka sekarang udah mulai tanya, ini nanti kalau Mbak A pergi kita gimana, kalau Mas B pergi kita gimana. Jadi kita punya tanggung jawab itu sebagai seniman yang kemudian sebagai organisasi Biennale Jogja Foundation juga berpikir, oh ini harus bersifat jangka panjang agar warga tuh nggak merasa ditinggalkan atau merasa yang lebih parah dieksploitasi gitu ya untuk kepentingan seniman. Jadi
kita akan bekerja sama dengan mereka untuk jangka waktu lebih panjang. Dan kalau ditanya kemudian cita-cita, suatu saat saya pengen setiap desa tuh punya museumnya sendiri, museum warga gitu. Kebetulan tahun ini kita kerjasama dengan desa Banggung Harjo dan Bangun Jiwo. Jadi saya membayangkan misalnya di tahun 2029 ketika kita selesai dengan satu putaran lagi ini, ada museum Panggung Harjo, museum warga Bangun Jiwo yang itu menampilkan semua narasi-narasi kehidupan warga di sana, pengrajinnya siapa aja, sejarah desanya bagaimana, politik pangan di sana bagaimana, perubahan sosial di sana bagaimana. Jadi itu menjadi yang kalau tadi bahasanya Rasi itu legacy gitu. Mereka mewariskan pengetahuan untuk generasi sebelumnya, sesudahnya gitu. Jadi ada lintas generasi juga. Nah, bayangannya sih seperti itu. Jadi kita juga mengevaluasi ya. Saya kira yang paling penting dalam kerja-kerja organisasi seni dan komunitas itu adalah kita melihat 10 tahun ini apa kekurangannya. Terus kami mencari bahwa itu tadi, kok kenapa ya kita setiap punya proyek sekali selesai. Nah, kita ingin berganti arah gitu. Kita ingin memberikan satu peninggalan waris yang itu sebenarnya milik mereka sendiri. Sebenarnya Biennale Jogja itu hanya memunculkan apa yang sudah ada dalam masyarakat gitu, yang mungkin selama ini mereka nggak sadari. Jadi kita harapannya adalah proyek-proyek seni ini bisa terus menjadi bagian dari warga, even ketika senimannya udah nggak lagi di sana gitu. Thank you Mbak Alia. Tadi ada pertanyaan dari sisi sini. Ya, terima kasih Mbak Lia dan Mas Razi insight-nya. Kenalin, nama saya Indra dari Praketa Coffee dan Creative Hub dari Purwokerto. Jadi sebenarnya tadi obrolan ini agak menyerempet bahasan teman-teman di Creative Hub di Purwokerto juga. Karena saat kita bicara seni dan konten ini, kita sempat bingung teman-teman di daerah, terutama ya bisa dibilang seniman-senimannya. Karena satu sisi kan seni itu lebih nyari, lebih ke eksplorasi ya, eksplorasi dan ekspresi ide. Tapi saat dia dipertemukan dengan konten, dalam konteks media sosial, konten itu kan punya beban ya, tanda kutip, punya beban algoritma yang lebih mencari atau memprioritaskan seni yang lebih menarik dan lebih viral gitu. Maksudnya, sebentar tak baca dulu catatan waktu itu. Iya, jadi kayak algoritma itu kan lebih mencari konten-konten yang memang secara dari sisi audiens lebih menarik, sedangkan seni itu kan harusnya bisa jadi ruang eksplorasi. Itu gimana caranya teman-teman seniman tetap bisa mengeksplorasi seni tanpa harus tanda kutip mendewakan algoritma supaya viral gitu. Itu tantangan dan salah satu keresahan teman-teman di daerah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini saya emang sudah ngikutin Mahavisual sejak beberapa tahun terakhir karena memang. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Karena memang saya tahun 2015 buka kedai kopi dan memang juga kerjasama sama seniman lokal, Marucil. Dan itu juga jadi salah satu keresahan saya itu gimana caranya biar teman-teman pekarya itu bisa hidup dari karyanya tanpa harus jadi ya pekerja gitu. Dan saya tertarik gitu sama cara kerjanya Mahavisual yang bisa menghubungkan antara seniman sama brand. Nah itu mungkin boleh diceritain tanda kutip job desk-nya Mahavisual atau peran dan fokusnya Mahavisual supaya kenyelenehan si seniman itu bisa di konten dan diarahin untuk bisa menjawab kebutuhan brand, sekaligus gimana caranya itu supaya brand nggak terlalu nyanteng, terlalu komersil supaya bisa menjaga marwah si karya seni tersebut.
Terima kasih banyak. Thank you Mas. Ini kayaknya pertanyaannya buat Mas Rasi banget ya. Tapi sebenarnya aku sangat penasaran Mbak Alia jawabnya kayak gimana juga. Jadi mungkin bisa dijawab dua-duanya. Silahkan. Dari aku dulu? Boleh. Oke. Mungkin kan ada dua pertanyaan ya. Sebenarnya dua pertanyaan ini relate sih dari perspektifku ya. Pertama adalah pertanyaannya, ini kan seniman kan bikin karya bukan bikin konten kan. Kan feel-nya kan seperti itu ya. Tapi perspektifku sederhananya dibikin sederhana dulu kali ya. Ngomongin konten tuh bukan ngomongin jadi YouTuber. Bukan jadi influencer. Nggak ada kewajiban teman-teman harus punya 1 juta subscriber. Nggak, dari perspektifku seniman tuh nggak ada kewajiban ke sana dan nggak ada kewajiban minimal tuh Instagram followersnya 100.000 dan lain sebagainya. Mindset di perspektifku paling sederhana adalah teman-teman mendokumentasikan proses teman-teman bekerja, menceritakan proses teman-teman bekerja. Kenapa? Karena pada akhirnya teman-teman punya satu buah statement, satu buah isu yang ingin diceritakan, satu buah karya ingin diceritakan ke banyak orang. Tapi kalau nggak ada yang tahu percuma. Aku sih sesederhana dengan kita mendokumentasikan proses kita bekerja, hasil karya kita, itu udah salah satu langkah adaptasi melihat adanya perubahan zaman ini. Aku nggak mau teman-teman punya beban, followersnya harus banyak dan lain sebagainya. Karena nantinya tuh jadinya malah sebelum bergerak, sebelum action udah beban duluan. Padahal tidak ada kewajiban untuk itu. Karena mau bagaimanapun Mas, yang namanya rezeki nggak akan ketukar, ya kan? Tapi kalau galeri pengen jadi nyari emerging market saat ini, dia nyarinya di mana? Selain social media platform misalnya. Aku ngelihat beberapa temanku yang punya galeri, kebetulan aku baru selesai meeting sama salah satu owner galeri di Jogja juga gitu. Salah satu pendekatannya juga seperti itu gitu. Karena mereka juga punya keterbatasan waktu, keterbatasan informasi. Seniman banyak banget Mas, nyarinya juga bingung. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan potensi satu buah platform, jadinya kita miss satu buah opportunity. Cukup disayangkan, itu yang pertama. Dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya scope of forma visual, aku di internal menjemput dia tuh kita support system sang seniman aja. Jadi kalau kita di internal ada istilahnya Batman sama Robin. Jadi seniman tuh buat kita Batman ya. Visual tuh Robin, cameo, support system. Oh Batman butuh apa? Butuh mobil, ya udah kita cariin mobilnya. Oh Batman butuh di backup pada saat ngelawan Joker, ya udah kita masuk ke situ. Yang kita lakukan adalah hal-hal yang mungkin tidak seniman banget kerjaannya. Apa? Ngurusin legal, ngurusin finance gitu. Meeting sama klien, terus urusan-urusan misalnya Taman Menteng, senimannya cuma punya mimpi. Yang nyari sponsor aku sama teman-teman. Yang pitching sama Pak Anies Baswedan aku langsung. Karena nggak mungkin seniman pitching sama Pak Anies Baswedan minta izin, terus dia presentasi, terus di ghosting sama dinas gitu, bertahun-tahun misalnya. Pasti effort banget kan. Yang mungkin itu kayak semacam sang seniman buatku tuh kayak imamnya deh, kita makmum aja. Pendekatannya seperti itu, kita jadi support system mereka. Yang kita lakukan sesuatu hal yang berkaitan sama business development, yang kita pikirin adalah paperwork, yang kita pikirin legal, finance, dan lain sebagainya. Sehingga posisi seniman pada saat dia partneran sama visual, fokusnya bikin karya aja. Sisanya itu urusan kita. Cuma memang balik lagi visual timnya kecil. Jadi yang kita bantuin saat ini senimannya nggak bisa banyak. Tapi kenapa kita seperti itu? Kita mau bikin formulasinya dahulu. Apabila udah ketemu formulasi bantuin seniman seperti apa, harapan ke depannya nggak cuma beberapa seniman yang bisa dibantuin. Kurang lebih seperti itu kali ya. Thank you Mas. Mbak Lia mungkin? Oke, mungkin sedikit ya tentang mendewakan algoritma. Tadi aku senang sih istilahnya. Karena
Saya sendiri kadang merasa saya datang dari generasi yang beda mungkin dari penonton-penonton pameran sekarang gitu. Jadi kalau ngelihat apa satu konten gitu viral gitu, aduh aku sendiri juga nggak kepikiran gimana merencanakan itu secara visual, skripnya gimana gitu. Jadi sekarang untuk hal-hal yang sifatnya sosial media benar-benar itu dikerjakan oleh satu generasi baru gitulah, yang mereka ngerti bahasanya, digital native gitu kan, lahir udah kayak gitu aja gitu. Nah kalau di Biennale Jogja sendiri seperti yang tadi saya sampaikan itu aku setuju gitu ya bahwa sebenarnya seniman kan bikin karya gitu, bukan bikin konten gitu. Jadi itu juga termasuk organisasi seperti Yayasan Biennale ini kan bikin peristiwanya, bikin konsepnya gitu. Jadi kita sama sekali nggak berpikir bahwa tujuan membuat pameran itu adalah menjadi viral gitu. Karena tujuan kita bukan itu, tujuan kita adalah menciptakan platform di mana seniman bisa menjadi bagian dari upaya perubahan sosial gitu kan. Dan membuat, terutama kalau kita ngomong Jogja gitu, Jogja menjadi satu situs kebudayaan yang dipandang di dunia gitu. Dan kita bekerja untuk tujuan itu, bukan bekerja untuk tujuan algoritma kan. Nah tapi gimana caranya agar apa yang kita lakukan ini juga menginspirasi banyak orang, diketahui banyak orang, dan seniman-seniman yang terlibat juga mendapat keuntungan dari situ. Jadi biasanya memang kita masih bekerja sama dengan para konten kreator, tapi pada saat yang sama juga tetap pada idealisme kita bahwa yang terpenting itu lebih pada pengetahuan dan memang apa yang ditawarkan seniman gitu. Jadi banyak sekali seniman-seniman yang terlibat dalam Biennale Jogja sekarang sudah jadi seniman yang berkeliling dunia, pameran di banyak sekali museum-museum internasional, di Biennale internasional. Nah itu juga bagian dari kerja sosial media sebenarnya gitu. Karena kita kemudian kan gampang ya kalau tadi ngomong dokumentasi, kalau saya sering tuh mendapatkan pertanyaan dari kurator-kurator internasional, sekarang seniman Indonesia yang bagus siapa ya? Kan semua terdokumentasi dalam sosial medianya Biennale, saya tinggal kirim link aja gitu. Mungkin kalau dulu kan kita harus cari-cari lagi, barengin lagi portfolionya, PDF-nya gitu. Nah sebenarnya sosial media memungkinkan segala sesuatu itu menjadi direktori yang lengkap, kayak kita belanja di supermarket gitu kan, cuma fokusnya yang di mana gitu. Jadi saya setuju bahwa kita memanfaatkan sosial media ini sebagai tools untuk mencapai tujuan kita. Jadi balik lagi kalau ada konflik kepentingan antara misalnya kita punya ketegangan antara komersialisme, brand, idealisme, tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya memang komersial, ada keuntungan ekonomi yang itu juga wajar ya dalam kehidupan sosial, itu kupikir ya wajar-wajar aja kalau kemudian arah-arahnya lebih diarahkan pada komersialisme misalnya. Jadi bagi saya kemampuan untuk terus ya, entah itu mahasiswa, teman-teman di Creative Hub atau menjalankan kafe yang kemudian bekerja dengan seniman-seniman lokal, yang terpenting adalah duduk bersama dan membuat tujuan bersama itu. Lalu sosial medianya kupikir akan selalu mengikuti dari tujuan kita gitu. Thank you banget. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin. Maaf ya saya nanya terus. Baru sekali Mas. Iya. Jadi pengen nanya sih, sebenarnya ini pertanyaan lanjutan, masih berhubung juga sama pertanyaan Mas Indra. Pengen nanya ke mahasiswa tentang gimana sih sebenarnya kalian tuh menjanjikan apa ke brand sampai mereka tuh mau menginvestasikan uang yang sangat banyak untuk bisa merealisasikan art dari seorang seniman. Karena kita ngelihat fee untuk artisnya udah ada, tapi untuk merealisasikannya itu uangnya sangat besar ya. Untuk bisa merealisasikan semacam satu lapangan begitu panjang dan lain-lain. Dan juga aku pengen tahu apakah mahasiswa menjanjikan ROI kepada brand. Dan kalau misalnya memang ada ROI-nya, itu tanggung jawab siapa untuk mengukur. Dan tanggung jawab siapa untuk membuat study case supaya bisa mengukur nilai ekonomi dari seni itu tersendiri. Terima kasih. Mantap. Teknis sekali ya pertanyaannya. Mungkin buat gambaran ke teman-teman kali ya. Mahavisual ini kita punya framework di internal.
Framework kita tuh mungkin tidak sangat seni rupa banget. Framework kita sangat marketing. Kita punya framework namanya kita menjadikan seni sebagai tools menciptakan awareness dan conversion. Kalau ditanya pertanyaanmu tadi, rumusnya kurang lebih kayak gitu, Mas. Kita menjadikan seni itu apapun nih, seni. Mau itu pertunjukan, mau itu installation, mau itu mural, mau itu pameran atau apapun itu dari perspektif kita, itu harus bisa menciptakan awareness dan conversion. Atau bahkan pilihan nih, kalau nggak awareness, ya dia harus jadi conversion. Kenapa? Karena Mahavisual dealing with VP marketing sebuah brand. Kita ngobrol sama brand manager, kita ngobrol sama CEO sebuah brand di mana mereka tuh punya ROI. Gue spending, let's say 1M, 1,5M, ratusan juta, gue dapat apa? Pertanyaannya kan, itu yang kita pikirin. That's why kalau buat gambaran kamu, kita Taman Menteng, yang kita lakukan adalah awareness. Waktu itu kita dapat sponsor dari PopMe sponsorin the whole budget untuk membuat karya itu. Yang kita lakukan buat PopMe sebagai tanggung jawab apa? Bikin press release, bikin media gathering, menunjukkan PR value. Buat gambaran ke teman-teman, Taman Menteng itu PR value-nya 20 miliar. Terus buat gambaran teman-teman, value-nya apalagi? Kita menciptakan awareness terhadap mural itu in total dari media monitoring kita menciptakan 2,5 juta view di Instagram. Kenapa kita lakukan hal itu? KPI kita di internal tuh 1 juta waktu itu. Kita bikin, ternyata Pak Anies Baswedan posting, gak ada yang nyuruh kan. Aku gak bisa nyuruh Pak Anies Baswedan posting. Pak Anies inisiatif posting, dia posting sendiri di reelsnya dia 1,8 juta. Yang kemudian juga bentuk tanggung jawab kita ke brand yang lain adalah balik lagi pada saat kita kolaborasi dengan brand, let's say yang lagi happening sekarang nih kaos nih misalnya baru rilis sama Uniqlo. Kaos mungkin bakal dibayar mahal banget nih sama Uniqlo. Tapi Uniqlo dapat apa? Salesnya terserap sama market. Dia mungkin bayar dealnya $1 juta, mungkin habis itu dia dapat $2 juta. Karena dibeli kan. Bahkan banyak orang ngantri nih. Teman-teman mungkin buka Instagram ada USS atau GSD gitu. Semua orang ngantri nih di Uniqlo. Beli karya sang seniman nempel di baju. Itu kan ada ROI-nya tetap. Nah, pertanyaannya adalah yang bikin ROI siapa? Yang bikin return of investment tuh bukan seniman. Itu tugasnya Mahavisual. Itu tugasnya kita mikirin bentuk tanggung jawab kita ke partnernya kita seperti apa, pakai tolak ukurnya di awareness, PR value dan lain sebagainya, atau ke conversion, mengubah ini menjadi sales kah, mengubah ini menjadi dia jumlah downloader dia punya aplikasi kah, dan lain sebagainya. Mungkin buat gambaran frameworknya seperti itu kali ya. Mungkin saya nambahin dikit ya untuk indikator atau kenapa sih brand mau gitu spending so much money untuk seni gitu. Saya juga melihat kecenderungan bahwa sekarang brand itu sendiri cara promosinya sudah sangat berkembang gitu ya, dan nggak tunggal gitu. Kalau dulu kita mungkin mikir bahwa brand-brand tertentu mereka hanya memilih seniman yang followernya banyak atau seniman yang sudah punya nama yang sangat besar sehingga formulasinya gampang gitu kan. Kalau dia mengiklankan melalui seniman tersebut maka penjualan meningkat atau exposure brand meningkat gitu. Tapi saya melihat bahwa sekarang ada kecenderungan baru juga bahwa brand juga mulai melihat hal-hal yang enggak sekedar kuantitas gitu. Ada aspek kualitas yang atau aspek storytelling yang sangat penting dalam membangun kesadaran atas sebuah brand gitu. Jadi saya baru misalnya enggak terlibat secara langsung tapi melihat bagaimana ada kelompok-kelompok misalnya band atau kelompok seni pertunjukan atau proyek-proyek seni yang sebenarnya kalau kita lihat ini ini bandnya kok followernya sedikit tapi bisa disupport oleh sebuah brand yang jumlahnya cukup besar. Itu kenapa? Saya kira brand punya kesadaran bahwa seni bukan hanya digunakan untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan exposure terhadap
kesadaran orang akan eksistensi brand, tapi juga justru elevate ke level selanjutnya, bahwa dengan bekerja sama dengan seniman itu menunjukkan bahwa brand ini ingin menjadi bagian dari ekosistem sosial gitu, bahwa hidup itu nggak sekedar transaksi jual beli gitu, tapi kita juga membutuhkan imajinasi baru, kita membutuhkan spekulasi masa depan, kita membutuhkan kesadaran atas isu-isu apa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, dan semua bergerak untuk membicarakan itu gitu. Jadi saya melihat bahwa sekarang para pengelola brand ini tingkatnya udah lebih complicated gitu. Sebenarnya mereka advance juga gitu melihat situasi-situasi terbaru. Jadi teman-teman yang ada di sini, desainer, seniman, jangan hanya berpikir bahwa kesuksesan atau brand datang itu ketika follower kalian udah banyak banget, tapi justru meningkatkan konten, meningkatkan dedikasi kita, komitmen kita, itu nanti dengan sendirinya brand melihat bahwa itu berharga dan bisa menjadi bagian dari value mereka. Jadi kita tetap berfokus pada value dan storytelling yang kemudian didukung oleh mungkin agen-agen seperti Mahavisual ini ya, untuk membuat itu terjembatani. Jadi sebenarnya ekosistem kan bekerja dengan cara seperti itu, ada yang membuat, ada yang ingin meningkatkan levelnya, lalu ada yang menjembatani. Jadi saya pikir ada banyak sekali kemungkinan jalan-jalan menuju bagaimana kolaborasi antara dunia komersial, seni dan perubahan sosial itu kita bisa duduk bersama dan mengerjakan yang membangun dunia lebih baik lah gitu. Thank you banget, obrolan kita seru banget, cuman sayangnya waktu kita udah habis dan mungkin udah overtime banget, maaf ya. Udah digini-giniin. Thank you banget Mbak Alia, Mas Razi udah datang hari ini. Kalau boleh aku nge-summarize sedikit obrolan kita, ini di kertasku udah ada banyak sekali keywords nih. Jadi aku rasa yang lumayan kita bisa tarik hari ini, bahwa seni itu sebuah ranah yang luas banget, bisa menjadi tempat yang dan selalu berkembang, dan kita bisa eksperimen di situ. Itu bisa menjadi sebuah sarana ekspresi, dan itu bisa menjamah disiplin yang banyak dan ranah-ranah sosial yang berbeda juga. Kita juga mesti ingat bahwa nggak semua artwork itu adalah konten, dan kalau Anda seniman berarti Anda adalah konten kreator. Jangan terbebani oleh itu, tapinya juga tetap mengingat goal awalnya apa, tujuannya apa, saya berkarya untuk apa, dan sebagai seniman ya, sebagai bagian dari ekosistem itu tersebut pada saat membuat sebuah presentasi atau pada saat membuat sebuah pameran gitu, goal utamanya itu apa sih, dan bagaimana menuju ke sananya. Jadi viral itu mungkin menjadi bonus yang sangat asik banget, tapi tidak menjadi goal utama. Dan bagaimana kita membuat ekosistem yang suportif untuk semuanya, untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak untuk waktunya.